pada kesempatan malam hari ini. Malam ke-22 bulan 8 tahun 1444 Hijriah. Yang artinya sekitar 9 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahumullah jami'an, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya sebagai ungkapan kegembiraan atas datangnya tamu agung tersebut. Sebagaimana kita, kalau datang orang-orang yang spesial, apalagi sekarang misalnya bola, ngefans sama pemain bola, itu kalau direncanakan ada pemain bola fulan mau berkunjung ke Indonesia, itu sudah dengan berbagai persiapan. Bahkan ada yang bela-belain habisin biaya berjuta-juta sekedar untuk melihat dari dekat. Wala kalam balama. Nah, itu sebuah kebanggaan. Padahal itu tidak menambah keimanan kita sama sekali. Karena dianggap itu adalah tamu agung, bukan tamunya dia. Begitu bangganya dia. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, memberikan kabar gembira tentang datangnya tamu yang begitu mulia ini, bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan dianjurkannya kita untuk bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kita berbahagia. Tapi kebahagiaan ini bukan diekspresikan dengan cara-cara yang tidak sesuai tuntunan syar'i. Karena banyak kaum muslimin menyambut kedatangan Ramadan mengadakan pawai keliling, jalan keliling. Ini enggak ada contohnya. Bahkan dengan cara seperti harus menyalakan lampu, misalnya, dalilnya dari mana? Dari mana? Sekedar kita bergembira, yang paling utama itu kegembiraan kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan dengan pawai keliling, sudah capek, lelah. Akhirnya enggak ada kekuatan untuk beribadah. Yang dituntut dari kita menyambut kedatangan Ramadan itu adalah mempersiapkan fisik kita semaksimal mungkin untuk kuat dalam beribadah. Bukan pawai keliling bikin, bukannya pahala malah berdosa. Mengumumkan, sampaikan ini bulan suci Ramadan. Di masjid-masjid misalnya, di kajian-kajian, khutbah-khutbah Jumat, jelaskan materi itu yang bermanfaat. Materi tentang fikih puasa dan semisalnya, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita jalan keliling bikin macet. Tak ada manfaatnya sama sekali. Dan bukan seperti itu kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW sekedar mengucapkan, menyampaikan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan. Telah sampai, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Pada bulan tersebut Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wa tufattahu fihi abwabus sama'.
Pada bulan tersebut, bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan ini ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan yang membangkang dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan ini Allah memiliki satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan kita beramal di dalamnya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan pada bulan-bulan yang lainnya. Ini bentuk kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan kabar gembira agar kita mempersiapkan diri. Sebagaimana kalau kita kedatangan tamu, kita mempersiapkan untuk menjamunya. Hal-hal yang menyenangkannya. Sehingga dia akan pulang dengan kesan dan pesan yang baik. Demikian seharusnya ketika datang kepada kita bulan Ramadan. Kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Di antara bekal yang harus kita persiapkan, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datangnya Ramadan ini, bekal yang paling utama adalah ketawakalan dan doa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sebelum sampai kepada kita bulan Ramadan, kita berdoa. Sebagaimana Ma'la Ibnu Fadl rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya para salaf berdoa kepada Allah tabaraka wa taala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar mereka disampaikan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan mereka pun berdoa pasca Ramadan selama 6 bulan pula agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta agar diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, afiat, agar kita bisa memaksimalkan amal-amal ketaatan kita selama bulan Ramadan. Itu yang lebih utama kita persiapkan. Kita berdoa semoga Allah memberikan umur kepada kita untuk berjumpa dengannya. Jangan sampai kita terpedaya dengan kesehatan kita, wah masih muda, sehat walafiat. Akhirnya bukannya berdoa yang menjadi persiapannya. Persiapannya ya, kaum muslimin ini termasuk kekeliruan yang terjadi. Mau datang Ramadan yang dipersiapkan apa? Bahan-bahan untuk berbuka dan sahur. Hari pertama menu fulan, hari kedua menu fulan, terus dicatat. Bukan itu persiapannya. Ada persiapannya milih warna cat rumah. Warna fulan, warna fulan. Bukan itu yang dituntut dari kita persiapan menuju Ramadan. Atau milih-milih baju lebaran. Bukan itu. Kita doa dulu. Jangan sampai kita sudah persiapkan semuanya. Baju lebarannya sudah ada. Catnya warna dengan berbagai warna untuk mendekor rumahnya sudah ada. Berbagai menu makanan sudah dipersiapkan. Hari pertama, hari kedua sampai seterusnya. Akhirnya apa? Qaid sebelum berjumpa Ramadan.
Artinya yang paling utama kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena kita tidak tahu umur kita ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai berpikir bahwasanya kita mati harus ada sakit dulu. Alhamdulillah sehat, insya Allah belum mati. Seorang penyair mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha tula zaman. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati tanpa sebab, tanpa ada penyakit. Dan berapa banyak orang yang sakit berkepanjangan tapi hidupnya lama. Artinya bukan ukuran bahwasanya sakit itu merupakan tanda kita akan mati, enggak. Dan bukan jadi ukuran bahwasanya sehat kita tidak mati. Karena kita akan mati dengan berbagai macam sebab. Artinya, hal yang paling utama yang harus kita lakukan menjelang Ramadan ini tiba, kita berdoa kepada Allah SWT. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ayolah warahimani warahimakumullah. Sebelum datang Ramadan, selain kita berdoa agar kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini, hendaknya kita bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Memohon ampun atas dosa-dosa kita. Agar masuk Ramadan, benar-benar lembaran catatan amal kita itu putih bersih untuk ditulis di atasnya kebaikan-kebaikan. Tidak ada lagi noda-noda kesalahan dan dosa yang mengotorinya. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Banyak di antara kaum muslimin begitu masuk Ramadan mampu dia berhenti dari perbuatan dosa. Tapi dia punya niat dalam hatinya, nanti lepas Ramadan bermaksiat lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Harus meninggalkan perbuatan dosa itu benar-benar karena Allah. Kemudian menyesalinya dengan penyesalan yang benar-benar, penyesalan yang bersumber dari hati. Kemudian syarat yang berikutnya harus benar-benar punya azam, punya tekad untuk tidak mengulangi kembali. Dan kalau berkaitan dengan hak manusia, kembalikan. Atau minta keikhlasan dan kehalalannya. Agar Ramadan itu kita laksanakan, kita beribadah, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat dari dosa kita ini. Antara kita dengan Allah. Kalau ada kesalahan kita kepada manusia, pernah membicarakannya, minta keikhlasannya. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, kalau justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar misalnya. Kalau kita ceritakan saya pernah gibahin Anda. Akhirnya ditonjok kita. Terjadi permasalahan, muncul permasalahan yang lebih besar. Maka para ulama mengatakan solusinya adalah engkau sebutkan kebaikan-kebaikannya, engkau memujinya di tempat atau di majelis-majelis yang pernah kita gibahin orang tersebut. Kalau sekiranya kita minta maaf, kita sampaikan, akan timbul masalah yang jauh lebih besar. Tapi bukan jalan keliling, maaf-maafan. Datang dari rumah ke rumah, minta maaf. Salahnya apa? Dan ini gak dicontohkan. Salahnya apa?
Yang kita datangi itu orang-orang yang pernah kita lakukan kesalahan padanya. Itu yang dianjurkan. Karena ini berkaitan dengan hak anak Adam. Selain kita bertobat antara kita dengan Allah Azza wa Jal, kita juga harus melepaskan diri. Artinya kita harus berusaha menghapus kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada orang lain. Pernah menyakitinya. Atau mengambil kepunyaannya. Kita minta maaf. Kita minta keikhlasan. Itu sebelum datangnya Ramadan. Demikian juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datangnya Ramadan, selain kita bertobat, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala, selain kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan padanya, pada dirinya, apa yang kita lakukan? Kita melatih diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kita latih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita nonton bola antara kesebelasan A dan kesebelasan B, berebut bola yang satu, berlomba-lomba bagaimana memasukkan bola ke gawang lawan dengan tekniknya mengolah bola. Pertanyaannya, berapa lama dia berlatih? Apa yang dia makan? Bahkan sampai waktu tidurnya diatur. Nah, untuk bisa sukses melaksanakan ibadah puasa ini juga butuh latihan. Kita berlatih bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat. Mulai menjelang Ramadan, mungkin yang sholatnya biasa 1 rakaat witir, ditambah 3. Ditambah lagi jadi 5. Ditambah lagi jadi 7, 9, sampai 11. Sehingga nanti datang bulan Ramadan, gak terasa lelah, sudah terlatih. Ini biasanya yang semangat 1-2 hari pertama datang taraweh, itu biasanya orang-orang yang gak pernah latihan. 2 hari kelelahan, pulang. Selamanya gak balik lagi, kecuali nanti di soft pertama sholat Id. Ini terjadi. Demikian juga kita membaca Al-Quran. Bagaimana para salaf membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Kita merasa heran, Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Artinya 60 kali dia khatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari dia khatamkan Al-Quran di siang hari 1 kali. Kemudian setiap 3 malam beliau khatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya, sholat tarawihnya. Berarti setiap sholat tarawihnya berapa? 10 juz. 10 juz. Setiap 3 malam beliau khatamkan 1 kali. Berarti beliau khatamkan Al-Quran berapa kali? 40 kali. Siang hari beliau khatamkan 1 kali. Setiap siang Ramadan. Kemudian setiap 3 malam beliau khatamkan 1 kali. 10 juz per tarawih. Kalau misalnya 10 juz di masjid kita, apa yang terjadi?
Mungkin itu sholat terakhir. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tentunya ada latihan, bukan langsung kerjakan. Tidak ada para pemain bola itu tiba-tiba muncul jadi bintang sepak bola, nggak pernah latihan. Akan mungkin. Sama kita beribadah pun demikian, kalau kita nggak latih diri kita dalam beribadah, mustahil. Akan terasa lelah, capek. Orang yang latihannya luar biasa lelah. Baca Al-Quran juga demikian. Kalau kita hanya mengenal Al-Quran di bulan Ramadan, ya bacanya itu lagi. Tidak ada perkembangannya. Baca satu halaman, bisa 1 jam. Karena ngeja. Karena gak pernah latihan. Orang yang sudah latihan, enteng dia baca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dibaca setiap hari. Ketika masuk bulan Sya'ban, kita tingkatkan. Makanya bulan Sya'ban ini dikenal dengan bulannya para pembaca. Syahrul Qurra. Sebagaimana bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca bulan ini. Apa yang dibaca? Oh iya, benar, kita Syahrul Qurra juga. Tapi yang dibaca berbeda. Hari-hari kita hanya melihat HP, WA, Facebook. Bukan Al-Quran. Syahrul Qurra'nya para salaf itu, bulan ini, bulannya para pembaca, yang dibaca Al-Quranul Karim. Sampai ada para ulama yang berhenti beraktivitas dunia. Masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Sibuk dengan akhirat. Sibuk dengan ibadah. Apalagi bulan Ramadan. Kalau di negeri kita kan, bulan Ramadan semua buka. Yang tidak pernah buka, tidak pernah jualan, mendadak jadi penjual. Jadi pedagang. Kalau para salaf, tokonya ditutup. Tidak lagi melayani urusan dunia. Selesai. Sibuk dengan akhirat. Kenapa di negeri kita ini, di bulan suci Ramadan, sibuk untuk membuka jualan ini, jualan itu? Karena memang kita dibiasakan pada bulan Ramadan itu harus istimewa. Makanannya. Padahal tidak ada bedanya. Makan di bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan sama. Bahkan Nabi SAW hanya berbuka dengan beberapa butir kurma. Nggak banyak. Makanya Nabi SAW sholatnya kuat. Para sahabat pun demikian. Ini kita mau sholat taraweh dengan 10 juz seperti Imamul Bukhari, makannya qobla maghrib 1 piring beserta menu-menu yang lain. Ba'da maghrib dihajar lagi. Akhirnya pas Isya, sholat Isya sudah mulai ada rasa ngantuk. Sholat tarawehnya nyandar, sudah tidur. Ada yang sampai sujud nggak bangun-bangun. Ini kenapa? Karena kebanyakan makan. Kalau kita sudah kenyang, ya tidur. Bagaimana mau 10 juz? Yang jadi langganan saja wadduha sampai An-Nas itu masih ketiduran. Makanya yang paling enak, yang paling laris masjid-masjid yang ada sekarang di negeri kita adalah masjid yang bisa maraton dalam taraweh. Mana yang paling cepat selesai? Oh, masjid sana bacaannya panjang-panjang. Panjang-panjangnya itu ya ukuran 1 rakaat mungkin 1 halaman. Itu panjang. Bagaimana kalau Al-Imamul Bukhari misalnya 1 rakaat lebih dari sekitar 22 halaman. Karena 1 juz lebih. Itu 22 halaman itu sudah banyak yang mati berdiri.
Yang satu halaman saja itu sudah dirasa panjang sekali. Akhirnya sudah ada yang berdehem sini, berdehem sana. Batuk nggak ada sebenarnya. Luar sholat nggak batuk, selesai sholat nggak ada batuk-batuk. Dia cerita, tertawa, terbahak-bahak. Pas sholat itu batuknya luar biasa. Ini sakitnya dari mana coba? Karena memang hati yang dibangun tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Karena tadi nggak ada mau latihan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi butuh latihan. Itu bekal kita. Sebelum datangnya Ramadan. Dilatih. Demikian juga latih bersedekah. Kalau nggak latih, ya nggak mungkin kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Atau tidak akan bisa sedekah dengan jumlah yang banyak. Bukan bulan Sya'ban mau masuk Ramadan, kita sudah rancang jualan apa. Seharusnya bulan Sya'ban masuk, Ramadan akan tiba, kita harus rancang. Saya harus bikin menu apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena saatnya kita berniaga dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak berbicara dunia lagi. Kita fokus untuk akhirat kita. Kita targetkan berapa orang yang harus saya berikan makanan untuk berbuka. 10, 20, 100, 200. Itu yang harus kita pikirkan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita memanennya. Memanen pahala. Bukan sibuk dengan membuat menu atau merancang menu-menu yang akan kita pakai berbuka. Apalagi orang yang gak pernah melaksanakan puasa sunnah, biasanya apa? Begitu amal Ramadan itu lelah, lemah. Akhirnya siangnya yang dipikirkan, bikin makanan ini, makanan fulan, keluar cari makanan yang enak-enak, dibeli semuanya. Sampai pas adzan maghrib, lihat saja sudah nek. Ingin dilahap semuanya. Itu penyakit orang-orang yang gak terbiasa. Gak dilatih. Makanya bulan Sya'ban ini Nabi SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satu faedahnya kata para ulama, kenapa Nabi SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Untuk membantu istri-istri beliau. Membantu supaya mereka bisa mengganti puasa Ramadan yang tertinggal karena haid. Dibantu. Makanya suami itu harus pengertian, dibantu istrinya. Bagaimana membantunya? Bukan bantu gantikan puasanya, puasa bersamanya. Karena istri nggak boleh dia qadha puasa, apalagi kalau suaminya ada di rumahnya, apalagi kalau puasa sunnah. Gak boleh istri itu seenaknya puasa sunnah tanpa izin suaminya. Harus minta izin. Kalau diizinkan puasa, kecuali kalau suaminya lagi safar, maka dibantu. Jangan biarkan dia puasa sendirian. Apalagi kalau misalnya kita ada di rumah, laki-laki suaminya ada di rumah, berpuasa, sementara dia menginginkan apa yang diinginkan oleh suami. Ini di antara faedah kenapa Nabi SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir sebulan penuh beliau berpuasa. Dan ini juga faedahnya adalah untuk berlatih. Agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik pada bulan Ramadan. Kalau nggak latih, kayak tadi. Hari pertama semua makanan itu ingin dimakan. Yang nggak enak-enak sebelumnya jadi enak. Beli minumnya berbagai macam minuman. Makanan pun demikian. Pas buka puasa, tidak dia makan kecuali sedikit. Tidak dia minum kecuali hanya sedikit saja. Akhirnya banyak tabdzir. Mau dikasih juga tetangga sebelah, ternyata lebih banyak dari dia.
Karena sebenarnya tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Kita makan di luar Ramadan dengan dalam Ramadan sama. Seukuran. Kita ukur kira-kira perut kita ini muat enggak? Ukur, kita beli, kalau misalnya beli makanan, kita takar. Ini sepertiga. Hitung jumlah anggota keluarga di rumah berapa. Masing-masing sepertiga. Jangan dibeli langsung 3/3-nya. Enggak bisa bernafas. Mau sholat, nguap-nguap. Karena kekenyangan. Jadi ini bentuk persiapan kita menuju bulan Ramadan. Kita latih. Kemudian, sebelum bulan Ramadan tiba, di antara bekal yang harus kita perhatikan adalah kita berilmu. Kita mempelajari, kita mengkaji terkait dengan fikih Ramadan. Apa saja yang harus kita pahami dalam pelaksanaan puasa Ramadan, terutama hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang dapat membatalkan, hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa kita. Kita bahas, kita kaji. Harus punya bekal. Karena nggak mungkin kita akan melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Harus dipelajari. Bagaimana kita mempelajarinya? Kita belajar bagaimana Nabi SAW berpuasa. Bagaimana Nabi SAW melaksanakan puasa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa saja yang beliau kerjakan. Ada hal-hal yang dibolehkan, yang dianggap tidak boleh oleh sebagian kaum muslimin. Dianggap pembatal puasa padahal bukan. Ini harus kita ilmui semuanya. Dan insya Allah pembahasan masalah ini akan kita bahas besok. Kita adakan daurah insya Allah. Waktunya ba'da asar sampai Isya. Kita adakan 2 sesi. Sesi pertama ba'da asar sampai menjelang maghrib, kemudian ba'da maghrib sampai Isya. Selama 2 hari, besok sampai hari Rabu. Ini untuk membahas permasalahan-permasalahan seputar ibadah Ramadan. Dan antum kalau ingin bertanya, silakan antum buat pertanyaan dan sampaikan ke rekan-rekan Dompu Mengaji. Supaya ditulis, direkap, kemudian nanti kita akan jawab sesuai dengan kemampuan dan kadar ilmu insyaallah taala. Adzan dulu.
Kita lanjutkan. Bahwasanya di antara hal yang harus kita lakukan sebagai persiapan untuk menuju bulan Ramadan adalah kita membekali diri dengan ilmu. Kita belajar, kita fahami perkara-perkara yang berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan selama bulan suci Ramadan. Kemudian, ayolah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang harus diamalkan selama Ramadan. Di antaranya adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan itu ada yang harus kita perhatikan sebelum beramal, ada yang harus kita perhatikan pada saat kita beramal, dan ada yang harus kita perhatikan pasca beramal. Di antara hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengamalkannya, ibadah tersebut adalah bagaimana kita memperhatikan keikhlasan hati kita dalam kita beramal. Kita berpuasa, kita beribadah, apa saja yang kita lakukan selama puasa Ramadan, ibadah Ramadan, lillah, karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena selain. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Bukan saja ibadah puasanya, semua ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, ibadah sholat kita, sedekah kita, di antara hal yang membuat atau menjaga keikhlasan kita adalah kita berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Sembunyikan. Kita sholat, ya walaupun nggak mungkin kita sembunyikan, ya mungkin sholat-sholat sunnah yang masih bisa disembunyikan, yang bisa kita kerjakan di rumah. Tapi bukan berarti sembunyikan amal ibadah, nggak datang sholat berjamaah ke masjid. Itu cara yang keliru dan salah. Demikian juga ketika kita bersedekah misalnya, usahakan sedekahnya lillah. Walaupun mungkin sulit kita sembunyikan secara utuh. Tapi minimal ada. Minimal kita menjaga diri dari hal-hal yang membuat orang itu dapat memuji kita berlebihan, yang membuat kita yang awalnya niatnya ikhlas berubah menjadi perbuatan yang membuat hati kita menjadi riya. Kalau kita berbagi misalnya, ya bagi tanpa ada embel-embelnya. Penyakit sekarang ini, kalau bersedekah, kalau berbuat baik, termasuk kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, dengan adanya media sosial ini sulit. Kayaknya kurang afdol kalau nggak selfie dulu, kalau nggak diceritakan di media. Alhamdulillah hari ini bisa membagikan takjil 100 porsi. Untuk apa? Biarkan Allah yang mencatat. Oh, untuk motivasi, biar orang lain ikut. Benar enggak? Sudah enggak kita tata hati kita? Kalau para ulama saja, khawatir mereka. Orang-orang yang begitu warak, takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Takut dengan urusan hati, apalagi kita. Alhamdulillah, malam pertama, tarawih malam pertama, bikin status. Apa cuman Anda yang sholat tarawih?
Untuk apa? Kira-kira menambah keimanan enggak? Justru ini akan menambah rasa riya dalam hati kita. Ada manfaatnya. Bahkan ada imam taraweh, dia setel kamera depannya, pakai HP-nya sendiri. Kira-kira manfaatnya apa? Supaya orang dengar. Orang sibuk taraweh juga. Hari datang pujian-pujian, Masya Allah suaranya bagus, mirip Syekh Fulan, Syekh Fulan. Manfaatnya. Tinggalkan hal-hal yang dapat merusak amal kita. Kebiasaan buruk. Hari pertama taraweh, hari pertama puasa, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Itu riya. Dari mana Anda menilai riya? Kalau Anda nggak riya, buat apa lagi? Kenapa diceritakan? Biarkan malaikat yang mencatat bahwasanya Anda puasanya lancar. Dan lancarnya puasa Anda tuh gimana? Karena lancarnya puasa itu bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Karena ada orang-orang yang berpuasa, pada saat berpuasa tidak menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengotori ibadah puasanya, yang dapat mengurangi pahalanya, bahkan menghapus pahala amalnya. Seperti apa? Dia melihat hal-hal yang haram. Melihat aurat wanita. Buka Facebook, sibuk dengan Facebook. Ini bukan untuk Facebookan. Syahrul Quran, baca Al-Quran. Tinggalkan. Sibuk dengan WA. Yang tidak menjadi masalah. WA ada kebutuhan, tidak menjadi masalah. Sekedar kebutuhan, selesai, tinggalkan. Apalagi sibuk nonton televisi. Sibuk nonton bola. Ini banyak. Ikhwan. Bulan puasa ini sibuk nonton pertandingan bola. Bukannya sibuk qiyamul lail. Nggak ada kan? Liga-liga Eropa sekarang ini yang mainnya jam 1 siang. Diambil waktu malam dan waktu yang paling utama untuk beribadah. Sibuk untuk nonton. Bukannya sibuk untuk beristighfar, sibuk untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu-waktu mustajab. Yang Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan pada waktu sahur, championan. Tinggalkan. Bagaimana kita menjaga telinga kita? Jangan gunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan musik, nyanyian, mendengarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, nguping orang-orang yang ghibah, yang namimah. Itu dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan menghapusnya. Lisan kita jaga dari ucapan-ucapan dan kata-kata dusta. Jaga dari menggibahi saudara kita. Jaga dari namimah. Tinggalkan. Bulan Ramadan itu bulan di mana kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita baca Al-Quran, kita berdoa. Kita kerjakan sholat yang menambah keimanan kita. Bukan sibuk ngerumpi. Apalagi membahas masalah politik yang justru akan menjatuhkan kehormatan sesama. Tinggalkan. Maka sangat mengherankan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, mereka mampu berpuasa dari hal-hal yang mubah, mampu menahan diri dari perkara-perkara mubah, makan, minum,
berhubungan badan, dia mampu. Padahal ini secara asal mubah, dilakukan di luar Ramadan. Di siang hari Ramadan. Makan minum. Selain bulan Ramadan, di siang hari selain bulan Ramadan dibolehkan. Berhubungan badan boleh. Tapi kenapa kita mampu? Di bulan Ramadan mampu kita menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan. Kemudian bikin status, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Hari pertama lancar. Tapi apa? Nggak lolos gibahin orang. Nggak lolos matanya melihat perkara yang haram. Telinganya mendengarkan musik dan yang lainnya. Terus dibilang lancar. Lancar dari mana? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, ucapan dusta, dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh puasa kita. Sekedar meninggalkan makan dan minum. Sementara lisan kita tidak dijaga dari membicarakan aib orang lain. Karena qaul zur ini masuk ghibah, namimah, mengadu domba, membawakan berita-berita yang tidak benar. Lalu kita katakan itu puasa kita lancar. Karena lancarnya puasa itu bukan sekedar kita mampu menahan diri dari rasa lapar dan haus, menahan diri dari makan dan minum, karena pembatal puasa jelas, tapi yang dapat mengurangi pahala puasa banyak. Di antaranya ghibah itu. Perkara yang mubah kita mampu menahan diri, sementara perkara yang haram di luar Ramadan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Ghibah di luar Ramadan, dalam Ramadan sama. Terjatuh pada kehormatan orang lain. Hati-hati. Mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian diceritakan, disebarkan. Tahu aib saudaranya, kesalahan saudaranya, kemudian diceritakan kepada orang-orang. Kemudian menganggap bahwasanya dia sudah berpuasa dengan baik. Berharap ibadah puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara dia tidak menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi, bahkan menghilangkan dan menghapuskan seluruh pahala puasanya. Waliyadzubillah. Jadi puasa itu bukan sekedar kita tahan diri dari makan dan minum saja, atau berhubungan badan. Kita menahan diri dari hal-hal yang haram, perbuatan yang haram. Ini penting. Jauh lebih penting daripada kita menahan diri dari makan dan minum. Ini selama Ramadan. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini hendaknya menjadi prioritas kita adalah amal-amal wajib. Perkara-perkara yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah salat fardu, lebih utama kita perhatikan daripada salat-salat sunnah. Jangan sampai perhatian kita terhadap salat sunnah jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap salat wajib. Karena salat sunnah, salat malam, berdiri semalam suntuk, kemudian siangnya tidur, zuhur, asar, jamak. Ini enggak benar. Atau ikut salat berjamaah tapi ketinggalan takbiratul ihram. Dijaga. Bagaimana kita bisa takbiratul ihram bersama imam? Maka dalam sebuah hadis itu disebutkan, hadisnya dipersisikan oleh para ulama tentang orang yang melaksanakan sholat kemudian mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 sholat. Selama 40 sholat dia tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Yang disebut dengan hadis sholat arba'in oleh jamaah haji. Sholat arba'in, tapi sholatnya ketinggalan takbiratul ihram. Sholatnya di teras masjid, nggak masuk ke dalam. Terus memuji diri, alhamdulillah di Madinah dapat sholat arba'in. Sholat arba'in dari mana? Sholatnya di hotel. Yang penting sholat di Madinah.
Kalau misalnya mereka pulang, masih tersisa 1 hari, oh nggak dapat arba'in. Baru 7 hari kita. Itu sebenarnya 8 hari itu hadisnya, bukan masalah sholat arba'innya. Itu hadisnya tukang hotel. Orang-orang yang punya hotel. Supaya 8 hari di Madinah. Bukan itu arba'innya yang dimaksud. Arba'in itu, dia mendapati takbiratul ihram bersama imam. Selama 40 kali sholat. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu yang dimaksud. Nah, di bulan Ramadan ini hendaknya kita perhatikan amalan itu. Jangan sampai kita menjadi ahli masbuk. Ahli masbuk, hampir setiap waktu sholat masbuk. Kenapa nggak dipersiapkan diri dari awal? Di bulan Ramadan kita harus sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan urusan dunia kita. Sebelum datangnya waktu sholat, tiba waktu sholat, kita sudah persiapkan. Datang lebih awal, bahkan bila perlu sebelum azan. Saking semangatnya kita untuk menjaga yang fardu. Bukan sholat sunnahnya, bukan tarawehnya yang lebih utama. Ini banyak di antara kaum muslimin, sholat tarawehnya dijaga betul. Kalau ketinggalan taraweh, rugi dunia akhirat. Tapi ketinggalan sholat isya nggak peduli. Bahkan ada yang sholat isyanya di rumah, datang taraweh. Ini maunya apa? Ini keliru. Yang paling perlu sholat wajib, ini dijaga. Kalau nggak taraweh di masjid bukan aib. Tapi ada sebagian orang yang dilihat itu datang taraweh nggak dia. So, sholat wajib nggak dilihat. Nggak dicari tahu keadaan temannya. Nggak dicari tahu kabar saudaranya. Kenapa nggak datang sholat wajib? Begitu sholat taraweh baru dilihat siapa saja yang datang sholat taraweh tadi. Tak wajib. Anda sholat di rumah nggak menjadi masalah. Toh Nabi SAW hanya beberapa hari sholat di masjid bersama sahabatnya. 3 malam. Malam keempat Nabi nggak keluar. Khawatir sholat tarawih itu jadi kewajiban. Dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sholat tarawih berjamaah ini. Tapi bukan berarti lebih baik sholat di rumah. Enggak. Jangan berdalil dengan malasnya Anda. Datang sholat tarawih bersama imam. Karena ada keutamaannya. Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai bersama imam, sampai imam salam, dia ikut. Selesai bersama imam. Maka akan ditulis, dicatat, pahalanya seperti berdiri sholat semalam penuh. Jadi jangan kebalik. Selesai 8 rakaat bersama imam, witir di rumah. Supaya bisa nambah rakaat sholat tahajudnya di rumah. Anda meninggalkan yang lebih banyak, mencari yang sedikit. Selesai bersama imam. Itu yang lebih utama. Sedangkan Anda tinggalkan witir. Untuk witir sendiri nanti supaya bisa nambah rakaat di rumah, itu nggak lebih utama daripada sholat bersama imam sampai selesai. Ini perbuatan keliru yang harus kita jelaskan kepada kaum muslimin. Kenapa pulang? Saya mau witir sendiri di rumah supaya bisa nambah lagi. Ingin nambah pahala. Pahala di sini lebih banyak. Bersama imam di masjid. Itu yang lebih banyak. Jangan kebalik. Ini pentingnya ilmu. Kalau Anda mau nambah sholat lailnya, sholat tahajudnya di rumah, tidak menjadi masalah setelah witir. Misalnya nanti 1/3 malam mau sholat, laksanakan 2 rakaat sholat. Tapi tidak ada witirnya. Tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi perhatikan amalan wajib ini. Jangan sampai kita lebih perhatian terhadap sunnah, meninggalkan untuk memprioritaskan amalan wajib. Kemudian ayolah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebelum Ramadan, ada pada saat pelaksanaan Ramadan, dan ada pasca Ramadan. Pasca Ramadan ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Selepas Ramadan, berlalu Ramadan dari kita. Yang harus kita perhatikan, yang pertama, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beristighfar. Bukannya bikin status, Alhamdulillah,
tahun ini bisa puasa penuh sebulan. Tapi nggak selamat lisannya dari aib manusia, gangguannya, dan seterusnya. Jadi istighfar untuk menambal kekurangan-kekurangan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana setelah sholat. Setelah sholat wajib, kita dianjurkan untuk istighfar. Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan-kekurangan selama kita melaksanakan ibadah sholat. Bukannya sehabis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada contohnya. Dari mana Anda tahu kalau sholat itu diterima? Dari mana Anda tahu sholat Anda sudah sempurna sehingga muji Allah demikian? Yang benar istighfar, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali kekurangan ketika kita melaksanakan sholat. Ada yang Allahu Akbar sudah mikir orderan fulan. Allahu Akbar, saya punya utang sama si fulan. Allahu Akbar, barang hilang, keingat pada saat sholat. Semua berdatangan gangguan dari syaitan. Maka kekurangan-kekurangan ini ditambah dengan istighfar ba'da shalah. Demikian juga puasa Ramadan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, berbangga, akhirnya melahirkan rasa ujub karena kita sudah mampu berpuasa sepenuhnya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, setelah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima. Sebagaimana tadi kita sebutkan dari Ma'la ibn Fadl rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya para salaf mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, dan berdoa 6 bulan pasca Ramadan agar diterima amal ibadah mereka. Bukannya berbangga, alhamdulillah sudah berpuasa sebulan penuh, ya, mudah-mudahan diterima, ada mudah-mudahannya. Gitu. Tak perlu kita pikir status seperti itu. Intinya kita berdoa. Kapan kita berdoa? Antara kita dengan Allah. Gak mesti kita harus berdoa di media. Tinggalkan kita berdoa di media. Oh, supaya banyak yang mengaminkan. Benar. Tapi akan lebih utama kalau kita langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah ketaatan kita selama Ramadan ini diterima. Tanpa ada yang tahu kita berdoa. Itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita lebih terjaga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasca Ramadan. Setelah istighfar, mohon ampun kepada Allah, kita berdoa kepadanya agar amal ibadah kita diterima selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah taala terkait dengan bekal Ramadan akan kita bahas dan kita kaji besok sampai hari Rabu insyaallah di acara daurah Ramadan atau seputar Ramadan. Mudah-mudahan antum bisa berkesempatan hadir mulai ba'da asar sampai Isya. Kita bikin 2 sesi. Sesi pertama ba'da asar sampai menjelang maghrib, kemudian setelah maghrib sampai Isya insyaallah. Demikian, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.